Pemirsa, kita saksikan bersama keterangan dari saksi Rifaizal Samuel dan Aris Yulianto. Kami lanjutkan sedikit kepada Richard, kami tanyakan terkait peristiwa sebenarnya ada apa. Kemudian Richard menyampaikan bahwa memang diawali dengan peristiwa pelecehan. Ini menurut Richard yang mulia. Pelecehan seperti apa? Saya tidak tahu, Pak Komandan. Akan tetapi terdengar suara minta tolong, tolong Richard, tolong Ricky dari lantai 1. Akhirnya saya turun sampai di pertengahan antara tangga lantai 1 dan lantai 2. Bang Joshua keluar komandan dari kamar. Kemudian saya tanya, ada apa bang? Pertanyaan saya ada apa bang itu langsung dibalas dengan tembakan beberapa kali ke arah saya, dan saya langsung menghindar ke arah posisi tangga lantai 2. Kemudian singkatnya dia bercerita tentang peristiwa tembak-menembak tersebut. Saya tanyakan kepada saksi Kuat pada saat itu, Kuat juga mengiyakan. Kepada saksi Ricky yang berada di luar pun dia juga mengiyakan. Seperti apanya? Dia menjelaskan bahwa saya melihat saudara almarhum menodongkan senjata terlebih dahulu dan menembakkan 1 kali. Dalam proses tersebut, sambil Ideng melakukan proses olah TKP, kami dipanggil oleh Kombes Pol Susanto. Beliau menyampaikan pada saat itu atas perintah Pak FS. Kenapa saya sampaikan ini adalah perintah Pak FS? Karena saya mendengar langsung bahwa ini keterkaitan antar anggota, jadi untuk saksi dan barang bukti kami amankan terlebih dahulu. Pada saat itu kami penyidik agak ragu yang mulia, karena sepengetahuan kami, sepemahaman kami, ini adalah ranahnya penyidik, karena peristiwa adalah peristiwa pidana. Peristiwa pidana ya? Menurut kami pada saat itu karena ada mayat yang mulia. Iya. Kemudian saya tanyakan kepada Kasat Reskrim, pada saat itu maksud saya adalah menolak, akan tetapi secara halus. Saya sampaikan kepada Kasat Reskrim dengan agak keras, bang mohon izin bang, ini nggak apa-apa bang. Nanti kalau kita mau uji balistik dan BB-nya ini kita kirim ke lapor gimana bang? Saat itu langsung dijawab oleh Kombes Pol Susanto, nanti kamu bersurat saja Dinda, ini nggak apa-apa. Tiba-tiba Pak FS mendekat menyampaikan, iya udah nggak apa-apa, nanti bawa aja ke Provos dulu, ini kan kita cuma amankan aja. Jadi perintah tersebut menurut kami adalah perintah yang benar yang mulia, karena memang apa yang disampaikan adalah hal yang benar pada saat itu yang kami ketahui dan kami rasa. Setelah BB dan saksi dibawa, dalam proses tersebut saya diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk segera memanggil ambulan untuk mengangkat jenazah. Kemudian saya arahkan anggota saya 2 orang, Ibda Arsad dan Bribtu Reinhardt, untuk mencari ambulans pada saat itu. Karena diperintahkan terburu-buru, saya arahkan mereka untuk mencari yang terdekat. Setelah sampai ambulans kurang lebih pukul 19.30, kemudian mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Setelah dibawa, kami masih berada di dalam sambil melanjutkan dan banyak pertanyaan, koreksi-koreksi yang saya lakukan kepada Aibtu Sulap pada saat itu yang melaksanakan pencatatan untuk laporan hasil politik. Hendra, oleh Agus, oleh siapapun lah ya, tidak ada yang salah. Ya, karena semua perintah mereka itu berdasarkan percaya dengan ceritanya Sambo bahwa ada tembak-menembak antara ajudan dengan ajudan kan gitu ya. Nah, kalau ada perintah setelah tanggal Baikuni mereka nonton rekaman video, ya itu baru salah. Karena di situ sudah terlihat bahwa ternyata mereka menutupi atau menghalang-halangi. Tapi semua yang terjadi selama ini kan peristiwa berdasarkan ceritanya Sambo yang dikonfirmasikan mereka dengan saksi Kuat Ma'ruf, dengan saksi-saksi yang lain lah, siapa-siapa itu tadi saya lupa namanya. Ya.
Dan malam ini udah jam 11 kurang seperempat malam. Kita sama-sama lelah. Mungkin cukup itu aja. Ya. Jadi nggak ada hal yang apa. Ada hal yang menarik. Kalau menurut saya menarik di sini adalah dari baik HK maupun AN dan Irfan, ya kan? Ketiga tidak pernah menghalangi penyidikan. Dan penyidik di Jakarta Selatan menangani perkara Waduk itu juga menyatakan mereka justru membantu mengumpulkan CCTV. Ya kan? Sampai dengan peristiwa di tanggal 9. Dan setelah itu CCTV diminta oleh Cuk diambil dan ada perintah untuk dirusak. Itu adalah peristiwa setelah perbuatan, yaitu barang bukti berada di tangan penyidik. Artinya tanggung jawab itu ada penyidik, bukan lagi di pihak mereka, yaitu klien-klien kita ini. Bukan perintah dari HK atau AN atau siapa-siapa, tapi perintah langsung dari Sambo kepada siapa? Arif Rahman. Sama mungkin tadi adanya penegasan dari saksi yang terakhir, Rifaizal Samuel, untuk meluruskan mungkin berita-berita yang ada simpang siur lah di media, bahwa keberangkatan terdakwa Hendra Kurniawan itu ada di tanggal 11 Juli 2013 untuk ke Jambi, dengan tugas dari FS untuk menjelaskan kepada keluarga kronologi yang sebenarnya seperti apa, versi Sambo waktu itu. Sedangkan diketahui juga bahwa jenazah almarhum Brigadir J itu telah diantar ke Jambi itu pada tanggal 9 Juli 2022. Di mana itu adalah 2 hari sebelum keberangkatan Hendra Kurniawan. Dan juga dijelaskan oleh Rifaizal Samuel yang berangkat bareng bersama HK, Agus, dan sebagainya, bahwa di sana tidak ada peristiwa yang mungkin ramai di media sosial itu, bahwa Hendra Kurniawan ini melakukan penghalangan terhadap peti mayat tersebut. Mungkin dari sidang tadi ya sudah firm lah, sudah kita dapat fakta hukum atau fakta persidangan bahwa peristiwa itu tidak ada. Ya, artinya jenazah sudah dimakamkan, bagaimana mungkin menghalang-halangi orang untuk membuat, kan gitu. Dia datang, jenazah sudah dimakamkan, peti aja sudah dalam liang lahat, sudah dikubur kan. Bagaimana mungkin bisa menghalang-halangi? Ditambah lagi ditegaskan tadi yang seakan-akan urakan, arogan, pakai sepatu masuk ke rumah, udah dijelaskan. Bahkan mau copot sepatu, nggak usah, kata mereka, malah persilakan masuk. Jadi ya supaya publik menjadi terang ya bahwa selama ini sudah di frame sedemikian rupa seolah-olah mereka ini betul-betul melakukan penghalangan atau obstruction of justice, ternyata tidak, gitu loh ya. Kemarin kan Brigjen Hendra diberhentikan tidak dengan hormat ya Pak ya dari anggota Polri. Apakah akan mengajukan banding? Tentunya banding, tapi saya tidak mencampur itu karena kami tidak mendampingi ya. Karena yang mendampingi itu dari Divkum, ketentuannya advokat dari luar tidak boleh. Ya, baik pemirsa, demikian pernyataan dari Henry Yosodiningrat dan Sangun Ragado selaku kuasa hukum Hendra Kurniawan. Breaking news segera kembali sesaat lagi.